Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah episode ke-13. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar kritik terhadap narasi-narasi yang mencoba memprovokasi khususnya terkait dengan penghafal Al-Quran. Di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian mengambil satu topik dari narasi yang muncul dari narasinya Cokro TV atau Ade Armando yang menghadirkan narasumber Kumailah Hakimah. Poin yang kita bahas di episode yang lalu adalah mereka mengatakan atau membuat sebuah narasi bahwa penghafal Al-Quran di era modern ini yang penuh dengan sains dan teknologi digital sudah tidak diperlukan lagi. Kita sudah melakukan pengkritisannya, silahkan dilihat detailnya di episode yang lalu. Tetapi poin pentingnya bahwa narasi semacam itu adalah berlebih-lebihan. Dikarenakan hafalan Al-Quran yang dilakukan oleh jutaan umat Islam itu sesungguhnya poin pentingnya bukan pada personalnya, keistimewaan seseorang yang hafal Al-Quran. Bukan di situ poin pentingnya. Tetapi menurut Al-Quran poin pentingnya itu adalah menjadi mekanisme. Salah satu mekanisme untuk memelihara, melestarikan keotentikan Al-Quran Al-Karim. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Kata hafiz dan kemudian hafizoh untuk perempuan, hafiz untuk laki-laki, itu lebih menunjuk kepada memelihara Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kemudian dihafalkan oleh para sahabat dan kemudian diajarkan kepada kita semua dan jutaan orang menghafalkan, itu adalah bagian dari mekanisme memelihara keotentikan Al-Quran. Bahkan kalau kita baca lagi di ayat yang berbeda, Allah mengajarkannya bukan hanya dengan cara hafalan Iqra, melainkan juga allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan kolam atau pena. Artinya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, baca dan tulis. Karena itu meskipun Al-Quran diturunkan melalui bacaan yang dihafal, kemudian juga dituliskan menjadi sebuah mushaf. Karena ini adalah bagian dari memelihara keotentikan Al-Quran itu. Maka terbuktilah ribuan tahun sampai hari ini keotentikan Al-Quran itu terjaga dengan baik. Ini poin yang pertama yang saya kira berlebihan ketika ada narasi yang mengatakan bahwa dewasa ini sudah tidak penting lagi ada penghafal Al-Quran. Bahkan di era modern ini ada yang disebut sebagai teknologi blockchain, di mana ada sebuah sistem data yang itu digunakan untuk menjaga keotentikan sebuah transaksi atau sebuah peristiwa. Di mana data itu dibikin dalam bentuk jaringan yang terbuka secara transparan dan semua orang itu bisa melakukan cek, recheck, cross-check, dan check and balance dan seterusnya sehingga banyak pihak yang kemudian berperan di dalam melakukan pemeliharaan atau menjaga keotentikan dari proses itu atau transaksi itu ataupun data-data tertentu. Oke, itu poin pertama yang silahkan detailnya dilihat di episode yang lalu. Hari ini saya ingin melanjutkan dari narasi yang mereka sampaikan. Saya ingin fokus kepada narasi yang mengatakan bahwa sesungguhnya hafalan Al-Quran itu hanya membuang-buang sumber daya kognitif saja. Mereka mengatakan itu di dalam quote berikut ini. Saya minta maaf, saya akan menganggap bahwa sebenarnya penghafal Al-Quran itu menjadi tidak terlalu penting sekarang ini. Buang-buang resource, buang-buang sumber daya kognitif ya nggak sih? Ya. Kita bisa memfokuskan sumber daya kognitif kita untuk mencetak para pemikir-pemikir baru dibanding para penghafal-penghafal baru. Oke.
Sahabat sekalian, saya ingin mengkritisi narasi ini. Sekali lagi, kita tidak mengkritisi orangnya, narasumbernya, tetapi selalu fokus mengkritisi narasi yang diungkapkan oleh mereka. Di dalam quote ini terdapat jumping logika atau bahkan logical fallacy, yaitu kesalahan logika ketika mengatakan bahwa penghafal-penghafal itu sesungguhnya buang-buang sumber daya kognitif saja. Kalau kita mengacu kepada kajian-kajian tentang kognisi, kecerdasan manusia, maka sesungguhnya antara hafalan dengan berpikir kritis itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah proses yang berkelanjutan. Bahwa memang antara berpikir dengan hafalan itu memiliki level yang berbeda. Hafalan itu adalah entry point untuk menuju kepada berpikir kritis. Maka kalau kita pelajari tentang cognitive science misalnya, ilmu pengetahuan tentang cara berpikir, maka diajarkan, diberikan kajian-kajian terkait dengan pentingnya hafalan untuk melandasi berpikir kritis itu. Ada 4 setidak-tidaknya manfaat yang bisa didapatkan dari latihan menghafal sesuatu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai melatih long term memory atau melatih ingatan jangka panjang. Orang-orang yang memiliki hafalan yang baik, maka dia sedang melakukan satu proses untuk melatih sistem sarafinya. Di mana ketika dia mengulang-ulang dengan repetisi, maka muncullah sebuah konsolidasi ya di dalam ilmu tentang kognisi disebut ada sebuah proses konsolidasi di mana ketika otak kita di-challenge dengan repetisi, pengulangan-pengulangan, maka sistem saraf kita akan mencari sambungan-sambungan yang disebut sebagai jalur-jalur sinaptik atau ada yang menyebut sebagai sirkuit sarafi. Antara neuron-neuron itu akan terbentuk jaringan yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap memori yang sedang dilatih itu. Maka orang yang melatih hafalan jangka panjang, berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama, dia sedang mengasah otaknya, memorinya, untuk memiliki kemampuan terkait dengan long term memory. Memori jangka panjangnya akan sangat bagus. Itu adalah manfaat yang pertama. Selain melatih dan kemudian membentuk sistem saraf atau sirkuit sarafi melalui jalur sinaptik itu, ternyata latihan menghafal itu akan mengaktifkan hipokampus dan mengembangkan neokorteks. Hipokampus adalah pusat memori intelektualitas seseorang yang ada di otak bagian tengah di dalam sistem limbik itu. Ketika itu dilatih dengan hafalan-hafalan, maka itu akan berkembang dan berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, sistem sarafi, sirkuit-sirkuit sarafi di neokorteks atau korteks cerebri, kulit otak, itu akan berkembang dan kemudian dia akan membentuk volume yang lebih besar di bagian yang bertanggung jawab terhadap hal yang dilatih itu. Ini adalah manfaat yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut sebagai mental schema. Orang-orang yang memiliki hafalan yang baik, maka dia akan memiliki mental block yang lebih rendah. Gambarkanlah misalnya seseorang yang hafal tabel perkalian. Kemudian dia melakukan analisa, hitung-hitungan, mengerjakan soal matematika, maka dia akan memiliki mental block yang lebih rendah dikarenakan dia sudah hafal tabel-tabel perkalian itu. Artinya hafalan tentang tabel perkalian akan memberikan kemudahan kepada dia untuk mengerjakan satu step lagi. Berpikir kritis atau mencari solusi dari masalah-masalah terkait dengan hafalan itu. Atau hafalan tentang rumus-rumus fisika. Ketika dia tidak hafal, maka dia akan bingung untuk membangun kefahaman terhadap apa yang dimaksudkan. Tetapi ketika dia hafal rumus fisika, maka kemudian dia berpikir lebih ringan untuk menyelesaikan atau mencari solusi-solusi pada level yang lebih tinggi. Demikian juga rumus kimia atau istilah-istilah kedokteran
atau di dalam ilmu biologi dan sebagainya, bahwa hafalan itu ternyata memiliki manfaat yang disebut sebagai mental skema. Dia akan memiliki mental yang akan memudahkan dia untuk melakukan satu step lagi pemikiran kritis yang lebih tinggi dari sekedar hafalan itu. Ini adalah manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas working memory. Jadi ketika seseorang itu memiliki hafalan yang baik, maka otaknya akan bekerja lebih efisien. Tidak lagi bingung mencari angka sekian kali angka sekian sama dengan sekian, atau rumus fisikanya begini, rumus kimianya begitu, istilah-istilah kedokterannya begini dan begitu. Tidak perlu lagi karena dia sudah hafal, maka kinerja otaknya menjadi efisien dan memori otaknya, kapasitas memori otaknya digunakan sepenuhnya untuk melakukan berpikir kritis, membangun analisa, mendapatkan solusi-solusi sebagai step berpikir yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekedar hafalan. Dan yang keempat, hafalan yang bagus itu akan memberikan landasan yang bagus untuk berpikir di level yang lebih tinggi. Sehingga menurut pakar kognisi, Profesor Daniel Willingham dari Universitas Virginia di Amerika, dia mengatakan, "You cannot think critically about what you don't remember." Kalian tidak akan bisa berpikir kritis terhadap sesuatu yang kalian tidak mengingatnya. Tentu saja ketika kita tidak mengingat suatu masalah, kita tidak akan bisa berpikir kritis. Ingat masalahnya saja enggak, apalagi memahami dan kemudian berpikir kritis. Jadi sahabat sekalian, poin pentingnya, hafalan itu dibutuhkan, bukan membuang-buang sumber daya kognisi. Itu yang perlu kita kritisi. Bahwa ini memang belum cukup untuk membangun satu manfaat yang lebih besar, iya. Itu baru entry point. Baru berpikir substansi atau bahkan menghafalkan substansinya. Tetapi substansi itu dibutuhkan untuk mendapatkan esensi. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Yang harus kita lakukan itu sesungguhnya adalah dua-duanya. Kita menghafalkan, mengetahui substansinya, dan kemudian step berikutnya adalah memikirkan secara kritis esensinya sampai mendapat solusi dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu di dalam Al-Quran pun digambarkan terkait dengan pentingnya iqra dan kemudian mentadaburi apa yang kita baca itu. Misalnya di dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan. Kitabun anzalnahu ilaika kepadamu, mubarakul penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian memikirkan, mentadaburi, mempelajari, meneliti, mendiskusikan dan seterusnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran atau dapat pelajaran orang-orang yang disebut ulul albab atau orang-orang yang berakal itu. Sahabat sekalian, perhatikanlah bahwa dengan saya hafal ayat ini, maka kemudian saya bisa berpikir lebih jauh untuk mengkritisi atau memahami esensinya dan menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis terkait dengan itu. Artinya hafalan terkait dengan katakanlah ayat Al-Quran itu memiliki potensi atau peran yang sangat penting menjadi landasan bagi berpikir berikutnya. Bahwa Al-Quran ini diturunkan penuh berkah kepada kita semua. Untuk apa? Untuk ditadaburi, iya. Difahami, dikaji,
adu argumentasi, klarifikasi, bahkan diteliti dan seterusnya, supaya orang-orang berakal mendapatkan pelajaran dari dalamnya. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan komprehensif. Bahwa narasi-narasi yang mengatakan menghafal itu cuma buang-buang sumber daya kognitif saja. Menurut saya itu adalah sebuah ungkapan provokasi yang terlalu berlebihan. Karena menurut ilmu cognitive science pun diakui bahwa sesungguhnya hafalan itu memiliki banyak manfaat, tetapi memang tidak berhenti hanya pada hafalannya. Melainkan hafalan yang substantif itu dikembangkan untuk mendapatkan kefahaman yang lebih esensial dan kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran dari situ untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan tambahan kefahaman dan pencerahan kepada kita semua. Salam.